Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam semuanya, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita, penuh dengan pengharapan, karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Oke Bapak Saudara, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari kemarin. Kita akan membahas tentang iman, ya. Oke Saudara. Kemarin sudah kita bahas ya tentang iman Kristiani. Ya, kita sebagai orang Kristen, ya, imannya itu sebenarnya berdasarkan apa? Karena iman itu sendiri sebenarnya bentuknya adalah universal, umum. Semua orang punya iman menurut versinya masing-masing. Namun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah, kita punya iman, yaitu iman Kristiani. Ya, iman Kristiani ini sumbernya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mengarang, Tuhan Yesuslah yang menyusun, atau Tuhan Yesuslah sebenarnya yang membuat desain kerangka iman kita. Ya, kemarin sudah saya katakan bahwa memang Tuhan itu suka bikin gara-gara. Dia memulai segala sesuatu ya, sehingga ada lagu yang katakan, Yesus kau telah memulai. Amin. Semuanya itu sumbernya dari Dia. Nah, orang beriman harus mengerti. Nah, namun Dia yang mengarang, Dia yang menyusun, Dia yang membuat desain kerangka iman yang kita miliki itu, Ia juga sebenarnya nanti yang akan membuat kita mampu untuk memenuhi rancangan iman itu. Nah, saudara, artinya apa? Artinya, Ia yang menentukan bagaimana iman yang sebenarnya itu harus kita kerjakan. Jadi ide gagasannya bukan dari diri kita. Dia yang menentukan iman bentuk apa, jenis apa, kemana, dan sebagainya. Dan semua apa yang harus kita kerjakan, itu yang menentukan adalah Tuhan. Amin. Namun, Ia sendiri nanti dengan perantaraan Roh Kudusnya akan menolong kita hingga kita mampu dan sanggup untuk melakukannya. Saudara, mekanismenya seperti ini. Kerangka iman itu ditutup dengan daging, ya, yakni perbuatan iman dengan pertolongan Roh Kudus. Kita lihat ayatnya dulu, Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, ya. Dalam versi bahasa Indonesianya di sini dikatakan orang beriman itu diajak untuk melakukan dengan cara matanya tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman, dan Yesus jugalah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya, ya. Namun saudara, dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, ya. Dan selanjutnya, nah di sini dikatakan bahwa Dialah yang mengarang, Dialah yang mendesain iman kita itu, Dia yang menyusun iman kita itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya iman itu dasarnya adalah karena Tuhan mau ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan akan terjadi dengan kehidupan kita. Nah, setelah kita tahu bahwa Dia mau ada sesuatu yang harus kita lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Dengan mempercayai Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, kita percaya akan ada jaminan pasti bahwa hasilnya adalah timbulnya mata air yang hidup di dalam diri orang percaya. Amin. Oke, saudara, malam hari ini kita masuk bagian berikutnya tentang bagaimana sikap kita terhadap janji-janji Allah. Saudara, iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Anda mulai mendengar apa yang Tuhan katakan untuk diri Anda, biasanya saudara, banyak selain mungkin juga ada perintah-perintah yang diberikan kepada kita,
tapi juga banyak janji-janji yang dijanjikannya kepada kita. Ya. Nah, ketika dia berjanji kepada kita, bagaimana respon sikap kita terhadap janji-janji Allah itu? Kalau Anda membaca di dalam Alkitab khususnya ya, hampir ada 33.000 ya ayat yang menulis tentang janji-janji. Ternyata Allahmu itu, Bapakmu yang di surga itu, memang suka obral janji. Amin. Tapi walaupun dia dibilang obral janji, pengertiannya bukan seperti manusia. Ya, pengertian obral janji manusia itu kan obral janji tapi nggak pernah digenapi, nggak pernah ditepati ya. Tapi Allah kita beda. Dia gemar membuat janji kepada kita semuanya, pada umatnya, kepada orang yang ditebusnya, kepada orang yang dipilihnya, ya, untuk sesuatu kepentingan dia. Nah, janjinya banyak yang diberikan kepada kita. Namun, walaupun dia banyak berjanji, ternyata banyak orang yang tidak pernah menggenapi janji-janjinya itu. Sehingga mereka bingung. Tuhan itu benar atau enggak ya? Saya menemukan janjinya seperti ini. Bahkan ada yang mendengar suara Tuhan loh, mendapat rema seperti itu, tapi enggak mengalami apa yang dia dapatkan, yaitu tentang janji Allah tersebut. Nah saudara, kenapa? Kalau ada orang mungkin mengalami hal seperti itu, lalu konseling ke pendeta. Biasanya Pak Pendetanya bilang begini, ya, kamu kurang iman. Gitu, kamu kurang iman. Ya. Namun sama Pak Pendetanya nggak dijelasin. Bagaimana yang dimaksud dengan kurang iman itu. Memang segala sesuatu harus kita terima dengan iman, betul? Nah, caranya, disinilah malam hari ini kita akan belajar. Ketika Allah berjanji, janjinya kita dapatkan. Sekarang kita mulai belajar punya sikap yang benar ketika kita mendengarkan janji-janji Allah tersebut. Amin. Allah suka memberi janji-janjinya secara melimpah kepada kita. Alasannya, karena ia ingin kita jadi ahli warisnya, bukan seorang peminta-minta. Jadi di sini jangan pernah menempatkan diri Anda sebagai seorang peminta-minta berkat, tetapi tempatkan diri sebagai pewaris berkat. Lebih lanjut, nanti ia ingin mengubah tiap-tiap orang yang percaya akan diubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ya, yaitu anak Bapa yang tunggal itu. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Dia yang suka memberi janji ini, ya, dia punya keinginan. Kenapa dia banyak berjanji kepada kita semuanya? Dengan melimpahnya, dengan banyaknya janji-janji itu, supaya kita boleh mewarisi semua janjinya. Ketika kita mewarisi janji-janji Allah ini, status kita mulai berubah. Anda bukan peminta-minta berkat, tapi sekarang Anda punya status baru. Anda adalah anak Allah, Anda adalah ahli warisnya. Amin. Jadi orang beriman ini posisinya harus dibenahi dulu. Datang kepada Tuhan, jangan menempatkan diri Anda pada posisi pengemis, ya. Tapi tempatkan diri Anda pada posisi pewaris. Artinya apa? Si pewaris itu punya hak. Pengemis itu hanya mengharapkan belas kasihan. Diberi, ya puji Tuhan. Enggak diberi, kok keterlaluan. Biasanya kan begitu ya. Diberi, ya puji Tuhan. Kok enggak dibeli, bertalu-talu, gedor-gedor pintu surga, dobrak pintu surga. Supaya apa? Tuhan cepat memberi, seperti itu. Itu mental sikap daripada pengemis itu ya. Anda tahu ya. Jadi pengemis-pengemis itu kadang-kadang itu aneh-aneh dan sebagainya. Anda lihat kadang-kadang ada pengamen-pengamen itu ya. Ada yang
dia dengan sabar menunggu gitu ya. Belas kasihan Bapak Ibu Saudara, mau kasih berapa gitu sambil nunggu Anda sampai selesai makan di restoran gitu ya. Dia tetap nyanyi gitu ya. Tapi ada juga Saudara ya, yang pengamen-pengamen itu yang agak kasar sedikit. Ya, dideket-deketin Anda suaranya gede-gedein sampai Anda berisik kalau macam gitu. Daripada dia bikin berisik ruangan ini, cepet pergi aja gue kasih aja cepet gitu ya. Nah sebenarnya Anda nggak rela untuk memberi, tapi karena dia bikin ulah seperti itu, akhirnya Anda terpaksa memberi. Tujuannya apa? Supaya dia cepat pergi seperti itu ya. Nah, saudara, banyak ya mental pengemis itu modelnya seperti itu. Cari perhatian dengan Tuhan gitu ya. Nah, gedor-gedor pintu surga, ya, dubrak-dubrak pintu surga gitu ya. Itu menandakan posisi Anda sebagai seorang pengemis. Tapi kalau Anda menempatkan diri sebagai ahli waris, Anda tahu persis. Aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris. Apa yang Bapak punya, itu adalah aku punya juga. Apa yang Bapak punya boleh aku nikmati. Aku ahli warisnya, aku boleh memilikinya, aku boleh mendapatkannya. Nah, saudara, di sini pengemis dan ahli waris itu beda sekali ya, mentalnya beda. Jadi ketika Anda menjadi orang beriman, jangan Anda berpikir Anda itu orang yang nggak layak untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan gitu loh. Pastikan Anda layak. Kenapa? Memang Bapakmu pengen Anda mengalami kelimpahan. Memang Bapakmu ingin Anda sembuh. Memang Bapakmu ingin Anda kuat. Memang Bapakmu ingin Anda menang. Betul? Jadi keinginan Bapak yang Anda adopsi. Seorang bapak bekerja menghasilkan sesuatu, ya, uang dan lain-lainnya. Untuk apa? Supaya dinikmati oleh anak-anaknya ya. Nah, supaya dinikmati oleh anak-anaknya. Ketika anaknya butuh, si bapak ini, dia sudah menyediakan. Ketika anaknya ngomong, dia langsung kasih. Kenapa? Itu hak daripada si anak ini untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh bapaknya. Amin. Begitu juga dengan Bapak kita di surga. Kita tahu langit, bumi, dan segala isinya milik siapa? Milik Bapak ini. Segala bentuk roh apapun juga, itu ada di dalam Bapak. Apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda, itu fasilitas yang bisa Anda ambil, Anda raih dengan iman, dengan Anda menempatkan posisi sebagai ahli waris. Apa yang Bapak punya, itu adalah aku punya. Amin. Berhenti menjadi peminta, minta berkat. Ya, ada doa, contoh doa peminta berkat begini. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu tidak layak di hadapanmu. Tolong Tuhan, kalau boleh, kalau berkenan turunkan belas kasihanmu Tuhan. Kasihani aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Ya. Itu kan mirip yang di pasar-pasar itu. Ya. Den paring-paring den, kulo dereng maem ya. Sudah tidak makan 3 hari den, gitu. Tolong kasih buat sarapan saja den, gitu. Nah. Siapa yang masih doanya itu seperti itu. Nadanya seperti itu. Ubah ya. Posisi orang beriman adalah si ahli waris, bukan si pengemis. Nanti kita tahu sudah ya. Berkat ahli waris sama berkat pengemis itu beda. Ya, kalau berkat pengemis itu biasanya duit paling kecil di dompet Anda, koin gitu ya, kritik bunyinya gitu ya. Tapi kalau ahli waris itu gebukan. Beda loh saudara ya, berkatnya beda. Amin. Nah saudara, bahkan Tuhan ingin mengubah kita dengan iman, nanti kita diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oke saudara, bagaimana sikap kita yang lain ketika kita menerima janji Allah dalam kehidupan kita? Kita lihat satu contoh ya, Abraham saudara. Dalam Roma pasal 4 ayat 20 dikatakan begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan.
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Jadi ketika Allah berjanji, Anda jangan sampai bimbang. Anda lihat Bapak beriman ini, yaitu Abraham. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya, malah dia diperkuat. Kenapa firman ini ngomong seperti ini? Anda tahu kondisinya Abraham. Ketika Tuhan bilang, Abraham, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Banyak jumlahnya seperti itu. Namun, sampai usia 99 tahun, Abraham itu belum mendapatkan anak seperti yang dijanjikan. Ya. Nah, memang dia pernah ya melakukan uji coba dengan Hagar sehingga dapat anak juga. Tapi itu bukan anak yang dijanjikan. Karena anak yang dijanjikan adalah anak dengan Sarah itu. Sebenarnya yang bermasalah bukan Abraham ya. Yang bermasalah adalah Sarahnya. Sarah itu mandul. Ya, dia nggak bisa punya anak. Jadi ketika dicoba dengan pembantunya ini, asistennya ini, ternyata tokcer juga. Punya anak juga akhirnya. Nah disitulah kita bisa mengerti sebenarnya masalahnya ada di Sarah. Namun saudara, ketika dia usia 99 tahun, ya Sarah tahu, Abraham itu juga mengalami mati pucuk. Ya, impotent. Sudah nggak bisa punya anak lagi. Jadi yang tahu kondisi suaminya ya istrinya, bukan? Ketika malaikat datang, lalu malaikat itu bilang, Abraham, tahun depan kamu akan punya anak. Itu Sarah ketawa ngakak-ngakak. Gitu. Kalau gua sih memang udah expired, udah cukup lama. Gitu. Tapi tuanku Abraham ini baru saja dia ngomong tadi malam sama saya. Bahwa dia sudah expired ya. Lah, sekarang malaikat ini bilang tahun depan akan punya anak. Nah, tapi kita lihat saudara, Abraham tidak bimbang walaupun keadaannya semakin melemah. Dia tetap tahu, dia tetap percaya. Dia yang berjanji, dia juga yang akan menggenapi. Kenapa? Karena iman itu adalah rancangannya Allah. Iman itu adalah desainnya Allah, ya. Dia yang merancang, dia yang mendesain dalam kehidupan Anda. Dia yang menetapkan, dia yang menentukan di dalam hidup Anda. Dan dia juga yang akan mengerjakannya di dalam hidup Anda. Amin. Sehingga orang beriman itu bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jadi bagi orang percaya ada yang mustahil enggak? Enggak ada yang mustahil. Bagi orang yang hidup dalam iman, yang mengerti tentang janji-janji Allah ini, enggak ada yang mustahil. Kenapa? Rancangan Allah itu harus terjadi di dalam kehidupan Anda. Desain Allah itu harus terwujud di dalam kehidupan Anda. Karena Allah menginginkan itu terjadi dalam hidup Anda, maka Allah sendiri yang punya rancangan itu yang akan mengupayakan supaya terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, respon kita apa? Respon kita tinggal nunggu, respon kita tinggal nurut saja seperti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Roma 8 ayat 14, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita ini adalah ahli waris karena kita juga adalah anak Allah. Tujuan berikutnya saudara. Kenapa Allah berjanji dalam kehidupan kita ini? Karena Dia mau mengubah setiap kehidupan kita.
supaya kita diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 29. Perhatikan ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kalimat ayat ini, Bapak-Ibu Saudara. Di sini dikatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang dipilihnya ini ditentukannya. Jadi Allah punya rencana, Allah punya desain dalam diri orang yang dipilihnya itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebenarnya siapa yang pengen Anda berubah seperti Yesus itu siapa? Bukan Anda. Betul? Bukan Anda. Bukan Anda pengen berubah menjadi seperti Yesus, tidak. Tapi sejak Anda tahu ayat ini, Anda sekarang mengerti. Ada satu rencana, ada satu ketetapan yang Tuhan telah buat dalam kehidupan saya. Dia ingin saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan di sini ya. Kalau Anda ingin menjadi serupa dengan Yesus, itu saya ibaratkan Anda naik tebing yang terjal, ya. Anda pengen naik begitu dan berusaha untuk naik ke sana gitu ya. Anda akan capek. Kenapa? Karena Anda berupaya, ya, dari ketinggian satu ketinggian yang lain gitu ya, terus gitu berusaha untuk menjadi serupa dengan Tuhan, ya, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu Anda mulai berhati-hati ngomong, ya, berhati-hati bertindak, memakai kekuatan Anda. Karena keinginan Anda untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tapi kalau Anda mendengar satu rencana yang dibuat, sebuah plan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan Anda, aku mau Pak Among menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Seperti Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Ya. Siapa yang mau? Ya. Siapa yang mau? Yang mau adalah Tuhan. Bukan Anda, betul? Jadi yang mau berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bukan kemauan manusia. Tapi memang Tuhan mau Anda berubah seperti dia, bukan? Dia yang mau Anda berubah menjadi seperti dia. Dia tidak melihat kemampuan Anda. Dia tidak mengukur kesanggupan Anda, betul? Kesanggupannya adalah kesanggupan dia yang mau Anda berubah itu, betul? Dia akan tarik Anda dari bawah ini sampai Anda bisa naik, betul? Dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan dia yang pengen. Amin. Nangkep saudara, maksudnya. Banyak orang itu pengen untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Memang keinginan yang baik. Tapi apakah berhasil? Tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena keinginan daging itu nggak pernah bisa mencapai ke sana, nggak pernah. Betul? Nah, tapi kalau Anda yakin, Tuhan aku bersyukur, sejak aku Engkau pilih, Engkau sekarang ingin aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau ya menjadi seperti apa yang Engkau targetkan, inginkan itu. Kalau Engkau yang pengen saya berubah menjadi seperti Yesus, saya percaya saya bisa menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi menjadi seperti Yesus itu bukan keinginan Anda. Keinginan Tuhan yang Anda respon, lalu Anda agree. Yes, kalau engkau pengen aku jadi seperti Yesus, aku mau. Aku mau. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Ini merupakan sikap, ya. Ketika Allah berjanji,
baik janji secara materi maupun janji ke depannya untuk kita semakin dimuliakan bersama-sama dengan Dia, kita terima dengan iman. Amin. Oke, saudara, lanjut ya. Kita akan belajar tentang kadar iman. Ternyata iman itu ada kadarnya, ya. Ibaratnya seperti emas. Emas itu semakin kadarnya tinggi, semakin mahal, betul? Nah, jadi kadar itu menentukan kualitasnya. Iman juga begitu. Kadar iman atau takaran iman seseorang ternyata satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang imannya negatif, ada yang punya iman sekedar ada iman atau iman asal-asalan saja. Ada iman yang besar atau iman yang membuat Tuhan terheran-heran. Dan yang satu lagi nih, ada iman yang sempurna. Amin. Yuk kita lihat ya. Iman negatif itu seperti apa? Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya tidak bicara tentang mujizatnya. Tapi saya mau bicara ya tentang kondisi daripada murid-murid ini. Ketika mereka diserang dengan ombak oleh ombak, angin, tofan, dan badai, mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan. Lalu mereka dengan cemas berkata, "Guru, ya, tidak pedulikah engkau kami binasa? Tolong kami," gitu ya. Lalu Yesus bangkit, Yesus berdiri, dia nggak langsung menghentikan ya, angin, badai, tofan, dan ombak itu. Tapi dia mengkoreksi murid-muridnya. "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan saudara, apa yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus? Tuhan bilang, "Kenapa kamu takut?" Kalau Anda membaca kitab Ayub, ya, Ayub itu berkata begini, "Apa yang aku takutkan, itulah yang menimpa aku." Jadi Ayub itu sebenarnya kena musibah banyak itu karena apa? Karena dia ketakutan. Anda lihat ya, kalau Ayub itu datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, gitu ya. Nanti Ayub itu menyelipkan dalam doanya begini, "Tuhan, anakku lagi pesta-pesta ini. Jangan hukum anakku ya kalau anakku itu berbuat salah. Nih Tuhan tak kasih korban persembahan." Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ayub ini sebenarnya dia mau memprotek anak-anaknya supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Padahal apakah anaknya itu melakukan hal yang jahat gitu? Belum tentu, saudara. Jadi Ayub itu khawatir. Ayub itu ketakutan sendiri. Akhirnya dia memblokir Tuhan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang ditakutkan terjadi. Anaknya habis semuanya, mati. Dan dia mengakui, apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Jadi boleh disimpulkan, ketakutan itu jenis iman juga. Betul? Kalau Anda takut, Anda akan kalah. Kalau Anda takut, Anda akan ketimpa musibah. Anda mengalami hal yang buruk karena Anda takut. Amin. Takut itu iman. Nah, namun ini iman negatif. Siapa yang mengeksekusinya? Yang mengeksekusinya adalah si pencuri, pembunuh, dan si pembinasa. Setiap orang yang takut, dia akan dijak, dimakan oleh setan. Ya, orang takut itu nanti akan
dikerjain sama setan. Jadi jangan pernah takut, amin. Makanya setan itu selalu wujudnya yang jelek-jelek, seram-seram. Tujuannya apa? Supaya membuat Anda takut, betul nggak ya? Nah, dia suka mendompleng dalam situasi kondisi yang mencekam biasanya. Kondisi-kondisi yang bahaya dan sebagainya, sehingga Anda menjadi takut. Ketika Anda menjadi takut, dia siap untuk mengeksekusi Anda. Amin. Nah, tentang iman yang negatif ini nggak perlu kita bahas panjang-panjang, ya, karena iman seperti ini harus ditengking keluar dari diri Anda. Iman yang berikutnya, saudara, ya. Nah, kadar atau level atau takaran iman yang kedua, ya, bisa kita lihat dalam Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Anda tahu ya, siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah perempuan yang punya masalah penyakit. Dia punya penyakit pendarahan, sudah dialaminya selama 12 tahun. Sudah cari pertolongan kemana-mana. Ya. Akhirnya dia mendengar ada Yesus. Ya? Lalu dia cari Yesus. Namun dia kaget. Ketika melihat Yesus di situ, Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Ya, dia berseru-seru pun dia nggak bakal didengar. Karena banyak orang yang sedang mengerumuni Tuhan Yesus di situ. Lalu, di tengah-tengah ketidakberdayaan ini, perempuan ini bilang begini. Dia ngomong dalam hatinya. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan itu mampu membuat sebuah definisi. Ya. Dia mencari titik kontaknya. Titik kontaknya, dia buat titik kontak. Pokoknya kalau aku bisa menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ya, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saudara, yang menarik begini, istilah yang dipakai oleh perempuan ini ketika dia menentukan imannya, dimulai dengan kata asal. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Pertanyaannya, ya, atas dasar apa ini? Perempuan itu bisa menyimpulkan kalau dia bisa menjamah jubah Yesus, dia bisa sembuh. Ya, apakah ada perjanjian antara Tuhan dengan perempuan itu? Tidak ada. Perempuan itu membuat satu keputusan sendiri. Asal aku jamah jubahnya saja. Ya. Nah, iman perempuan ini sebenarnya sangat tipis. Karena apa? Belum tentu. Ya, apa yang dia katakan itu bisa terjadi. Kenapa tuh? Karena ini keputusan sepihak yang diucapkan oleh perempuan ini. Ya. Lah, saudara, memang akhirnya kita lihat terjadi mujizat karena dia bisa menjamah ujung jubah Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, saudara, iman perempuan ini disebut iman asal jamah, ya. Iman asal jamah atau sekedar ada iman. Jadi imannya itu enggak ada satu apa itu ya? Ada suatu dasar. Dia hanya mengandai saja nih. Ya, tapi puji Tuhan saudara ya. Akhirnya dia bisa mencapai jubah Tuhan Yesus itu. Dia bisa menemukan titik kontaknya dan akhirnya dia mengalami kesembuhan atau mujizat. Oke, kadar iman yang ketiga. Ya. Yang pertama adalah iman takut negatif. Yang kedua adalah iman ya sekedar atau asal jamah.
Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya. Contoh iman yang ketiga adalah iman daripada perempuan Serofenisia atau perempuan Kanaan. Dia datang berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus, berseru memanggil namanya. Ya. Ketika dilihatnya Yesus, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, karena anakku yang ada di rumah sedang sakit." Ya. Dan dia berteriak, teriak terus seperti itu. Padahal kala itu Yesus sedang mengajar. Ya. Contoh umpama ya, Anda ya sedang ada di sekretariat nih, lalu ikut acara kami, lalu saya sedang mengajar atau sedang berkhotbah atau sharing. Lalu ada orang teriak-teriak gitu ya. Apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda lakukan? Anda akan hentikan orang itu ya. Jangan teriak-teriak begitu loh. Pak Gideon lagi ngajar tuh. Nah, saudara, ini sama, saudara. Ya, yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika perempuan itu teriak-teriak seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus datengin. Diam, guru lagi mengajar. Ya, tapi perempuan itu nggak bergeming, saudara. Namanya butuh. Orang butuh tuh biasanya nekatnya luar biasa. Udah dibungkem kayak begitu gitu. Dia berteriak lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Gitu ya. Berteriak-teriak seperti itu. Nah, diusir. Pergi. Tapi dia tidak bergeming. Dia tetap ada di situ, saudara. Ya, dia tetap ada di situ. Sampai akhirnya Yesus sendiri datang kepada perempuan itu. Ketika dia melihat ada Yesus di situ, hatinya mulai senang. Ya, dia merasa ada seperti ya harapan nih. Akhirnya yang gua teriakin datang pula nih, ya. Akhirnya Yesus datang juga nih, ya. Nah, ketika Yesus sampai kepada orang itu, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata begini, "Ibu, ya, aku hanya diutus untuk domba-domba Israel. Kamu kan orang Kanaan, kamu kan orang Fenisia, kamu bukan targetku." Ya, kalau dipakai bahasa sehari-hari, Bu, ibu itu salah alamat, betul nggak itu? Namun perempuan ini, ibu ini, walaupun dibilang salah alamat, dia bukan targetnya Yesus, tapi dia tetap berharap kepada Yesus. Ya, nah ini mengubah sikapnya, saudara. Dari tadi, ya loh, mungkin dia dengan berdiri, dengan berkacak pinggang, ya, mungkin dia mantan orang kaya, ya. Jadi sambil teriak-teriak seperti itu, ketika dibilang, Tuhan bilang bahwa dia bukan targetnya, akhirnya itu membuat dia rendah hati. Dia bersujud, bersimpuh di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya. Ya, dia sujud menyembah. Anda tahu ya, kalau ada orang yang awalnya lantang di depan Anda, berdiri berkacak pinggang, lalu akhirnya memohon-mohon berlutut di hadapan Anda mungkin jatuh iba pada dia ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika perempuan itu, dia sudah sujud menyembah pada Tuhan. Tuhan bilang begini, tidak patut ya memberikan roti bagian anak-anak itu, diberikannya kepada anjing. Wah, saudara, perkataan Tuhan Yesus ini
sangat melukai. Apalagi yang di depannya seorang perempuan, betul? Siapa yang dimaksud anjing itu tadi? Ya perempuan itu. Nah saudara, mungkin ya Pak Indra dibilang, oh kayak gajah loh, gitu aja marah betul nggak itu? Nah, padahal memang bengkak. Itu, gitu, kayak gajah lu gitu aja marah betul nggak itu? Nah apalagi kalau dibilang kayak anjing begitu, lebih marah lagi betul. Tapi herannya saudara, perempuan ini waktu Tuhan bilang tidak patut ya memberikan roti bagian anak-anak lalu diberikannya kepada anjing. Perempuan ini nggak emosi, perempuan ini nggak marah. Malah perempuan ini menggonggong, saudara. Hah? Memang ada ayatnya Pak menggonggong. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, dia langsung bilang gini, benar Tuhan. Ya lah. Tapi ketahuilah, anjing itu, dengar ya, dia nggak sakit hati dibilang anjing. Benar Tuhan. Namun anjing itu, kalau dia tetap duduk di bawah kaki tuannya, walaupun dia nggak mendapatkan rotinya, namun anjing itu akan mendapatkan remah-remah dari anak-anak itu. Anda tahu saudara ya? Anak-anak dan orang dewasa, itu kalau makan roti, apalagi bakpia gitu ya, nah ini saudara, ini caranya beda, betul? Kalau orang tua makan bakpia atau roti gitu ya, nah dia pegang pakai tangan kanan, tangan kirinya ada di bawah mulut, betul? Nah, sambil digigit, nanti yang rontokannya itu, remah-remahnya itu jatuh di tangan kirinya tuh. Lalu dimakan. Itu nggak ada yang jatuh di lantai, betul? Kalau orang dewasa yang makan. Tapi kalau Anda punya anak-anak, ya, Anda kasih bakpia gitu. Kira-kira memang masuk ke mulut sama yang jatuh ke lantai banyak mana? Banyak yang jatuh ke lantai ya? Ngerti nggak saudara ya? Nah, perempuan ini dia apa namanya? Cerdik sekali ya, smart. Dia bilang, memang aku bukan anak yang patut menerima roti itu. Tapi aku cukup dapat remah-remah dari anak-anak itu. Karena dia tahu, si anak itu kalau makan, pasti banyak remah-remahnya yang jatuh. Ketika Yesus mendengar alasan, ya jawaban daripada perempuan itu, Yesus langsung berkomentar, hei ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang ibu kehendaki. Maka saat itu juga anaknya yang di rumah sembuh. Kadar iman yang ketiga itu adalah kadar iman yang disebut iman yang besar. Iman yang besar itu bisa terwujud karena adanya sebuah proses. Amin. Jadi ibu ini diproses oleh Tuhan Yesus. Dia tetap konsisten, dia tetap yakin, dia siap untuk menghadapi tantangan demi tantangan, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang berkomentar. Hei ibu, besar imanmu. Siapa yang pernah mengalami banyak tantangan ketika Anda sedang beriman kepada Tuhan? Ya, bukan Tuhan kadang-kadang nggak menjawab Anda. Dia ingin menaikkan ya kadar iman Anda. Dari iman yang asal, Tuhan mau melihat ada iman yang besar di dalam hidup Anda. Amin. Ya, ada iman yang besar yang dipakai akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oke, berikutnya saudara. Ya, kadar iman yang keempat. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepadanya, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang
Israel. Imannya siapa? Imannya perwira Kapernaum. Ya, perwira Kapernaum. Siapa perwira Kapernaum? Banyak komentar ya atau referensi dalam Alkitab kalau Anda ingin tahu tentang perwira Kapernaum, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Nah, satu hari orang yang mengasihi Tuhan ini punya pembantu atau asisten sedang sakit. Lalu dia cari Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan, Guru, bisa datang ke rumah enggak? Emang ada apa? Hambaku sakit. Lalu Yesus lihat schedule-nya, tanya pada murid-muridnya, ada acara enggak hari ini? Oh enggak ada, oh kosong, free. Oke, siap nih meluncur ke rumah. Baru mau jalan, perwira ini bilang, Guru, enggak usah ke rumah. Apakah rumah perwira itu jelek? Sehingga perwira itu malu? Enggak, pasti perwira itu rumahnya bagus, betul? Perwira, enggak ya? Nah, saudara, lalu Yesus tanya, kenapa? Lalu perwira itu menjawab, Guru enggak usah pergi ke rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus tanya, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Lalu dia memberikan alasannya. Gini loh Guru, aku ini seorang bawahan. Aku ini juga seorang atasan. Aku punya bawahan juga. Kalau aku bilang, ya, sama bawahanku, ke sini, itu bawahanku nggak usah saya tarik-tarik itu datang ke sini. Saya cukup ngomong, dia akan datang. Begitu juga kalau atasanku itu bilang, pergi ke sana. Saya nggak usah didorong-dorong sama dia, ditendang-tendang. Ya, atasanku cukup ngomong, saya langsung pergi. Engkau itu, ya, tuh Guru, engkau adalah orang yang berkuasa. Amin. Perkataanmu manjur. Katakan saja, pasti semuanya akan berubah. Amin. Katakan saja, maka semuanya pasti jadi. Ketika mendengar alasan seperti itu, Yesus geleng-geleng sudah. Banyak cecaknya ya. Ya, Yesus berdecak. Ya, belum pernah aku jumpai iman di kalangan bangsa Israel, iman sebesar ini. Iman perwira Kapernaum itu bukan hanya imannya besar, tapi imannya mengherankan Tuhan. Betul? Iman yang mengherankan Tuhan. Banyak orang Kristen suka memuji Tuhan, heran dengan Tuhan ya. Ajaib kau Tuhan, kau sungguh heran. Ya. Allah kita heran dan besar. Ya. Kuasanya, oh heranlah. Cintanya, oh heranlah. Berkatnya, oh heranlah. Wow. Heran dengan Tuhan. Betul? Banyak orang heran dengan Tuhan. Tapi kapan Anda bisa membuat Tuhan heran dengan Anda? Ini persoalannya ya. Heran dengan Tuhan itu baik, betul nggak ya? Memang Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Pantas Anda heran dengan dia. Kapan imanmu membuat Tuhan heran dengan Anda? Amin. Ketika Tuhan melihat Bu Eva, dia berdecak. Belum pernah aku jumpai iman seperti ini di kalangan orang Cibubur. Ketika Tuhan melihat Pak Andreas Daryanto, Tuhan berdecak. Belum pernah aku jumpai iman seperti ini di kalangan orang Sunter.
Wow. Belum pernah aku jumpai, ya, ketika melihat Pak Martin lalai. Di kalangan orang Kupang. Itu iman seperti ini. Wah, belum pernah aku jumpai di kalangan orang Gading Serpong ketika dia melihat Pak Indra. Betul ya? Iman seperti ini. Nah, iman yang mengherankan Tuhan. Amin. Siapa mau mengherankan Tuhan? Coba sini. Angkat tangan coba. Ya. Yang nggak open cam boleh reaction, ya lah. Nah, jempol kayak atau apa, gitu. Silahkan. Siapa yang mau mengherankan Tuhan? Wow, mulai buka semuanya ya. Ayo, ya. Semua pengen mengherankan Tuhan ya. Tuhan melihat Anda heran. Namun saudara, jangan sampai Tuhan tuh heran karena Anda nggak berubah, betul? Bisa juga loh. Ya, ini orang alasannya kayak Yesus katanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, betul ya? Sudah dibaptis 10 kali pun gitu ya. Nggak pernah berubah juga. Sampai Allah heran Tuhan. Nah, yang heran jenis ini jangan diaminin, betul? Bandelnya luar biasa. Itu membuat Tuhan heran, gitu kan ya. Degilnya luar biasa, membuat Tuhan heran. Yang gitu jangan. Amin. Heran yang positif. Amin. Kenapa Tuhan heran? Karena Anda menghargai otoritasnya tuh Tuhan seperti itu. Nah, saudara, kadar imannya semakin naik ya. Tapi ada satu iman lagi, saudara. Yang kadarnya boleh dibilang kualitasnya bukan sekedar hebat dan mengherankan Tuhan. Tapi yang kelima ini adalah iman yang sempurna. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, ada jenis iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu iman seperti apa? Iman sebesar biji sesawi. Apa artinya iman sebesar biji sesawi? Iman sebesar biji sesawi itu bukannya imannya manusia. Tapi iman sebesar biji sesawi itu adalah imannya Allah. Jadi dari 1 sampai 4 tadi, dari iman negatif, iman asal atau sekedar punya iman, lalu iman yang besar dan iman yang mengherankan Tuhan itu, sumbernya dari mana? Sumbernya dari sebuah kebutuhan. Tuh. Aku takut karena ada bahaya. Aku takut tenggelam. Nah, aku percaya karena aku sakit. Yang pendarahan tadi ya. Aku punya iman karena anakku sakit. Ada kebutuhan. Walaupun imannya mengherankan Tuhan, dasarnya apa? Aku cari Yesus untuk menyembuhkan kebutuhannya, yaitu hambanya yang sakit. Dimulainya dari orang itu. Amin. Imannya manusia itu paling banter kadarnya, paling tinggi seperti imannya perwira Kapernaum. Amin. Tapi ada iman yang luar biasa, yang disebut iman yang sempurna. Satu kali Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang iman yang sempurna ini. Muridnya diajak jalan. Ketika di jalan, dia mendapati ada pohon ara yang rimbun daunnya, namun tidak ada buahnya. Yesus coba mencari-cari gitu ya, tapi nggak ada buahnya. Lalu Yesus bilang gini, buat apa pohon ditanam gitu, hanya rimbun tapi nggak berbuah? Lalu Tuhan bilang gini, mati kau. Gitu. Kalau Tuhannya orang Batak, ya. Mati kau.
You know, mati kau. You know. Lalu Yesus lalu, ya besoknya muridnya diajak jalan lagi lewat tempat itu lagi. Ketika lewat tempat itu lagi, muridnya mulai berkomentar, "Guru, itu pohon yang kau kutuk mati sampai akar-akarnya." Ya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya merupakan sampel atau contoh. Ternyata ini membuat muridnya memperhatikan ya. Lalu pelajarannya jadi nih. Materi soalnya sudah ketemu. Yesus bilang gini pada muridnya. Bukan hanya pohon itu saja. Kalau kamu ngomong, bisa mati sampai akar-akarnya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, lalu Yesus melihat ke gunung. Ya, berpaling ke gunung. Kamu bisa berkata kepada gunung itu, berpindahlah ke laut, maka gunung itu akan pindah ke laut. Ya. Nah, apa itu iman sebesar biji sawi? Iman sebesar biji sawi itu bukan imannya manusia. Iman sebesar biji sawi itu adalah imannya Allah. Amin. Satu kali saya sedang berkhotbah ya tentang iman memindahkan gunung. Saya ambil contoh seperti itu ya. Lalu ada orang iseng-iseng nih ya dengan maksud mencobai pengkhotbahnya. Ya, lalu datang pada saya Pak Gideon. Pak Gideon tadi bilang kalau punya iman bisa memindahkan gunung. Nah kebetulan saudara, gereja yang kita layani itu pas nih ya menghadap gunung ya. Ya. Lalu dia bilang, Pak Gideon, saya ingin tahu apakah Pak Gideon punya iman seperti yang Pak Gideon khotbahkan tadi itu. Apakah Pak Gideon bisa memindahkan gunung itu? Ya. Lalu saya bilang begini. Bisa. Dia kaget sudah. Ini pendeta nekat. Bisa. Coba dong Pak. Nah, bisa kalau Tuhan suruh saya pindahin gunung itu. Tapi kalau kamu yang nyuruh, gua nggak mau. Saya gituin saudara. Itu gunung bisa pindah kalau Tuhan suruh saya ngomong pindah, gunungnya pindah. Betul? Tapi kalau kamu yang nyuruh, lalu saya ngomong, gunung itu akan tetap ngejublek. Tahu nggak? Tahu ngejublek? Ya meneng baik. Nggak akan bergeser. Kenapa? Karena keinginanmu. Jadi jenis iman sempurna yang bisa memindahkan gunung itu atas asas dasarnya perintahnya Allah. Amin. Bisa ya? Jawab ya. Nanti kalau Anda dijebak seperti itu bisa menjawabnya. Jangan terus pakai dalih, oh gini. Tapi nggak bisa jawab. You know. Jawabannya simpel. Anda bilang bisa dulu aja. Apakah Pak Gideon bisa? Bisa, saya bilang. Kalau Tuhan yang menyuruhnya. Tapi kalau kamu yang menyuruh, saya tidak mau. Ya, nah ini jawabannya seperti itu, amin. Nah, imannya Allah, itulah yang disebut iman sempurna. Iman seperti itu nggak pernah gagal, saudara. Melampaui batasan apapun juga. Oke, saudara ya. Nah, coba saudara sekarang cek dalam diri Anda. Kira-kira kadar iman yang Anda punya itu seperti apa? Ketika Anda sedang sakit, siapa yang masih punya iman takut mati? Kalau nggak sembuh gimana? Kalau semakin parah gimana? Itu iman negatif, betul? Apa yang kamu takutkan akan terjadi dalam hidupmu. Ya.
Keluar dari iman ketakutan. Naik kadarnya. Walaupun masih belum punya dasar, sekedar, betul? Asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ya? Tapi jangan lama-lama di situ juga. Ya. Jadi iman kira-kira aja. Nggak punya alasan, nggak punya dasar sama sekali. Dia nggak ada connect dengan Tuhan. Betul? Iman itu harus mulai terkonek dengan Tuhan. Nah, tahap yang ketiga itu lebih baik. Dia berhadapan dengan Tuhan, dia panggil Tuhannya, amin. Lalu ketemu dengan Tuhannya. Diujilah imannya, amin. Diujilah keyakinannya. Akhirnya Tuhan bilang, kau dapati aku tetap setia, amin. Selidiki aku, lihat dompetku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Wow. Ketika Anda lulus ujian, iman itu, Tuhan senyum, dia bilang, Pak Indra, besar imanmu. Jangan hanya berhenti jadi iman besar. Naik ke level berikutnya. Kadar iman yang mengherankan Tuhan. Amin. Gak usah ngerepotin Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Maka hambaku sembuh. Nah, lalu Anda mulai berpikir lebih bijaksana. Kalau menggunakan iman manusia, itu membutuhkan energi seperti itu. Ada iman yang lebih baik. Aku nggak perlu punya keinginan, biar kehendak dan keinginan Tuhan itu yang intervensi dalam hidup saya. Tiap hari Anda datang pada Tuhan bukan menyodorkan agenda Anda, tapi Anda menyodorkan kertas kosong dan Anda siapkan pena di situ. Lalu Anda berkata, Tuhan, tulis agendamu di sini. Aku mau masuk dalam agendamu. Aku mau mengikuti rencanamu. Biar kehendakmu yang terjadi di dalam hidupku. Ketika Anda ada dalam kondisi seperti itu, imanmu bukan lagi iman di tahap 1, 2, 3, 4. Imanmu nanti jenisnya adalah iman yang kelima. Iman yang sempurna. Kenapa? Yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, yang terjadi di dalam kehidupan Anda, bukan aku mau, tapi Dia yang mau. Amin. Apa kemauan Dia? Dia mau Anda sembuh. Dia mau Anda berhasil, betul? Dia mau Anda sukses. Nah, itu kemauan Anda. Kemauan Tuhan, betul? Dalam diri Anda. Beda dengan kemauan Anda. Tuhan, aku mau sukses. Aku mau berhasil. Tolong aku Tuhan. Nah, apakah Tuhanmu nggak ingin Anda berhasil? Apakah Anda nggak ingin Anda berhasil? Dia ingin Anda berhasil, bukan? Untuk apa dia ingin Anda berhasil? Kalau Anda berhasil, nama Tuhan dimuliakan, bukan? Tuhan pengen Anda sehat, bukan? Supaya hidupmu bisa untuk melayani Tuhan. Nah, dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan Tuhan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saudara. Orang beriman adalah orang yang menerima janji-janji Allah. Kita berhak menerima janji-janji Allah karena status kita sebagai anak atau ahli waris. Melalui iman kepada Kristus, mereka yang tidak memiliki status sebagai anaknya tentu saja tak berhak menerima janji itu. Amin. Tadi ditulis dalam Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu
jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. 2 Korintus 1:20. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kalau Tuhan berfirman, mengatakan sesuatu kepada Anda nggak usah mikir. Ketika Tuhan bilang, aku akan membuat kamu berhasil. Amin. Anda nggak usah pikir gimana caranya berhasil, enggak. Dia yang ingin Anda berhasil. Dia yang akan mengupayakan bagaimana Anda jadi berhasil. Amin. Nah, saudara, di sini dibutuhkan satu sikap lagi. Anda harus yakin. Anda harus percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan akan bertindak. Betul? Bahwa Tuhan akan bertindak. Gambaran bahwa Allah adalah penguasa yang menuntut kita berbuat sesuatu bagi Dia, itu sama sekali keliru. Sebaliknya, Ia hanya meminta kita percaya. Dan Ialah yang akan bertindak. Kalau ada bagian kita untuk berbuat sesuatu, itu hanya menuruti perintah-perintahnya saja. Dan selebihnya, Ialah yang melakukan semuanya. Amin. Apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita? Cuma satu. Percaya. Namun satu yang kau minta, ya, supaya percaya. Percaya setiap janjinya. Yakin Tuhan akan melakukannya. Percaya Dialah yang akan bertindak untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oke, kita tutup dengan satu ayat. Mazmur 37, ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Amin. Saudara, Tuhan mau kita percaya. Dan melakukan yang baik. Apa itu maksudnya melakukan yang baik? Nurut perintahnya. Ya. Dia kalau mengarahkan Anda, ikutin aja arahannya. Itu yang perlu kita lakukan. Amin. Ya. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita kerjakan. Nah, saudara, dalam segala aspek, Anda harus tanamkan prinsipnya ini. Kalau Tuhan memerintahkan, pasti ada polanya nanti. Tuhan, ya tahu. Kalau engkau menyuruh saya untuk mendoakan orang yang sakit itu, apa yang harus saya lakukan? Itu yang sekarang saya mulai tanamkan dalam diri saya. Kalau saya diundang ya untuk mendoakan orang, ya kasusnya apapun juga, saya nggak mencari-cari cara untuk melayani orang itu bagaimana. Kalau Tuhan mengizinkan saya untuk melayani orang itu, pasti Tuhan punya cara, betul ya? Saya tanya Tuhan, apa yang kau lakukan, ingin lakukan untuk orang itu? Nanti dia akan menuntut, mengarahkan. Ya, coba ajak pengakuan iman saja. Ya udah saya ajak pengakuan iman saja. Betul ya? Doain dia. Nah, polanya beda-beda, saudara. Nanti dia yang bertindak. Dia yang melakukannya.
Kalau dia yang mengerjakannya, semuanya akan berhasil. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, tentang iman kita sudah selesai, ya. Besok kita akan lanjut masih tentang iman juga, tapi temanya adalah hidup oleh iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Sudah tahu tentang imannya, sekarang prakteknya. Bagaimana kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah, bisa hidup oleh iman tersebut. Amin. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.